video Khalid Baslamah. Khalid Baslamah mengatakan tidak boleh bersayyidina kepada Rasulullah. Bersayyidina kepada Rasulullah tak bagus. Jadi kalau selawat Allahumma shalli ala Muhammad. Saudara-saudaraku, kemudian bagaimana tentang gembira kepada Rasulullah? Ejid gembira je. Bahkan kadang-kadang mahalul qiyam, ada sistem berdiri ketika berselawat kepada Rasulullah. Apakah boleh? Apakah ada dalilnya? Ada Wahabi anti dengan berdiri dengan dong lagi bunuh yang hanjutkan beliau. Nah, yang model laginya boleh atau tidak kita berdiri? Nah, Ustaz kulihat kalau mau lihat di mana-mana ketika berselawat jamaah itu berdiri. Kalau duduk kenapa rupanya? Kata dia. Saya jawab, menyedong pakon rupanya. Ai menyeduh kiban kan jilsid, ai menyedong kan jilsid pakon protes. Ai menyeduh pakon rupanya, menyedong pakon rupanya. 10 kali dia bilang kalau duduk kenapa rupanya, 10 kali saya bantah kalau berdiri kenapa rupanya. Akhirnya 20 kali kami tadi tarik-tarian tentang pemahaman, akhirnya seri. Begitu seri, duduk boleh, berdiri boleh. Saudara-saudaraku, begitu sudah dipahami, berdiri boleh, duduk boleh, dia mau pulang. Saya bilang jangan pulang dulu, kita belum selesai. Ya kan udah selesai Ustaz, duduk je, dong je, kenyan masalah je. Ketika Rasulullah duduk bersama para sahabat yang dari suku Bani Aus, ketika suku Bani Aus ini tadi serius berduduk bersama Rasulullah, tak lama kemudian datang pimpinan Bani Aus. Begitu datang ketuanya, mereka tetap duduk bersama Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, "Qumu ila sayyidikum." Bedah kata, bedah kalian sambut ketua kalian. Bedah sambut ketua kalian. Ulama berpikir, kepada ketua saja kita disuruh berdiri menyambutnya, apalagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dalil an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu hendaknya lebih utama di hati orang mukmin ketimbang diri mereka. Ustaz, namun kalau sebagian orang zikir maulid, zikir melingi-lingi Iban. Zikir maulid, zikir melingi. Aslinya kalaulah berzikir tidak boleh. Aslinya. Cuman yang jadi masalah, ini masalah gembira atau tidak, itunya. Zikirnya hanya melingi. Cuman masalahnya bergembira atau tidak. Nah, ekspresi bergembira itu macam-macam. Ekspresi bergembira macam-macam. Nah, anak muda melamar anak gadis, 2 kali ditolak oleh ayahnya, 3 kali ditolak, 4 kali ditolak. Akhirnya ayahnya bosan, ayahnya gadisnya bunuh. Ya udahlah, hari ini ku terima. Senang dia, ekspresinya yes katanya. Yang bentuk gembira. Nah, pertanyaannya, apakah boleh gembira? Boleh. Kenapa? Adakah dalil boleh gembira? Al-Quran mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat. Nah, jadi kehadiran Nabi ini rahmat. Terimalah sebagai rahmat. Yang menyatakan pegang hadis itu muka mohon, berarti bukan sebagai rahmat. Terimalah. Jadi tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat. Jadi sosok Rasulullah adalah wujudnya sebagai rahmat. Kalau sudah sah sebagai rahmat, Al-Quran mengatakan di ayat yang lain, qul bifadlillah wa birahmatihi falbidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya. Sedangkan rahmat tadi disebutkan sebagai Rasulullah sebagai rahmat. Qul kata Allah, katakanlah bifadlillah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, hendaklah dengan demikian mereka bergembira. Jadi Allah menyuruh kita bergembira. Maka bentuk gembira macam-macam. Makanya nyan intinya pada selawat apa pada gembira. Nah, di dalam selawat ada gembiranya sikit, ya. Kenapa? Karena Allah juga yang nyuruh kita gembira. Nyan lagi, cuman baik kelewatan. Baik lewat. Sallallahu ala Muhammad. Ada tanya pegahaba menyahan tetap udah mana maknanya. Yang kuku pegahaba dro baru. Yang kinya hanapah sini.
Nah, saudara-saudaraku seiman seaqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh bergembira, bahkan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian timbul pertanyaan, bagaimana kalau kita terlalu mengagungkan Rasulullah? Boleh. Jadi ada sebagian Wahabi anti Maulid, kenapa? Kata dia terlalu mengagungkan Rasulullah. Kenawanya. Menurut kita boleh. Nah, Ustaz, aku nggak mau menurut kita, menurut Al-Quran lah bagaimana? Menurut Quran dan hadis boleh. Mana dalil bolehnya kita mengagungkan Rasulullah? Pertama, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau itu punya budi pekerti yang baik. Jadi Allah mengagungkan Rasulullah. Kita kan ikut Allah, taat kepada Allah. Allah mengagungkan, masa kita remehkan? Ya bengehlah Allah. Allah mengagungkan Rasulullah. Innaka la'ala khuluqin azim. Allah mengagungkan. Kemudian bagaimana kata Allah? Wa may yu'azzim hurumatillah. Al-Quran surat Al-Had ayat 20. Yang mengagungkan yang terhormat di sisi Allah, lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Berarti lebih baik di sisi Allah. Nah, padung-padung Wahabi di Aceh mengatakan tak baik. Bukan urusanmu, itu bukan urusan saya. Al-Quran mengatakan lebih baik bertijid. Namun aturan mengagungkan ada. Apa itu kata Nabi dalam Matan Arba'in hadis nomor 20? Wahadda hududan, ketika Allah membatasi kata mah. Kalau dibatas jangan ditambah. Jadi yang tidak boleh nambah yang dibatas. Sahabat lagi tanya, nawa Aceh ya kemawi di laut, rupanya datang angin badai, diterpa angin badai, langsunglah masuk wilayah Malaysia. Datang polisi Malaysia ingin menangkap pelaut ini tadi. Bapak sudah melewati batas, Bapak kami tangkap. Bengeh Aceh, enak aja menangkap aku. Alasan udah lewat batas. Kalau memang betul udah lewat batas, mana patok? Bingung polisi Malaysia minta patok yang kuat. Mana ada patok? Akhirnya dilepaslah dia tadi karena nggak terbukti melewati batas. Nyan habanya halon tepat nanya. Saudara-saudaraku seiman seaqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang dibatasi jangan kau tambah. Ternyata Nabi membuat batas tentang dirinya. Apa kata Nabi? La tatruni ke Nabi. Jangan kau agungkan aku. Apakah mutlak? Jangan kau agungkan aku mutlak? Tidak. Sebagaimana Nasrani mengagungkan Isa, berarti getanyo tidak boleh mengagungkan beliau. Lagi urang Nasrani mengagungkan Isa. Nasrani mengagungkan Isa bukan sebagai Nabi, tetapi sebagai Tuhan. Jadi setingginya jangan jadi Tuhan. Kemudian serendahnya semana? Kata Quran surat An-Nur ayat 63, jangan kau jadikan panggilan kepada Rasul seperti kalian memanggil teman. Rendahnya be lagi ngon. Manyanggi be jin ke Tuhan. Yang etika yang diberikan oleh Al-Quran dan hadis. Nah, jadi tidak tepatlah kalau sebagian orang menuduh kita kelewatan mengagungkan Rasul. Tidak, karena tidak pernah kita mengagungkan Rasulullah sebagai Tuhan. Jadi ini etika. Jangan jadi Tuhan, nanti kayak Nasrani. Jangan jadi teman. Jadi teman, nanti kayak Wahabi. Nah, gitu. Kenapa? Karena Wahabi dia tidak suka agung, tapi direndahkannya. Nah, Sidrorun Tuha, nah, didengar video Khalid Baslamah. Khalid Baslamah mengatakan tidak boleh bersayyidina kepada Rasulullah. Bersayyidina kepada Rasulullah tak bagus. Jadi kalau selawat Allahumma shalli ala Muhammad, anaknya tidak, anaknya anak dayah. Anak dayah lain memang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kena Yahya. Nah, Yahya agak paham-paham Wahabi baju. Nah, hanjut bersayyidina selawat, hanjut. Pakai hanjut. Hanjit kitanya dilarang mengagungkan Rasulullah, tidak boleh. Jadi kalau berselawat macam mana? Allahumma shalli ala Muhammad aja. Kalau pakai selina pakai ayah. Hanjit pakai selina. Nabi Muhammad sahabat jangan tanya. Wah. Oh ya udahlah. 2 minggu setelahnya ayahnya demam sakit ulek. Tolong beli bodrek, dibeli oleh anaknya, kasih bodrek. Nah, tolong belikan koyo 4 ya, mau taruh 2 kanan 2 kiri, beli 4. Nah, tolong pijitkan kepala ayah, dipijit anaknya, dipijitnya.
Nah, kau doakanlah agar ayah ini bagah pulih. Oh iyalah, maka ayah ini Nabi Sulaiman, nan ayah ini Sulaiman. Kemudian datanglah anak ini tadi, doakannya, ya Allah, sembuhkanlah si Leman ya Allah, Leman sembuh bengih ayah ini. Anak kurang ajar. Loh, kok kurang ajar? Apa salah saya? Beli bodrek udah, beli koyok juga udah, ya pijit kepala juga udah. Suruh doa, yang kudoakan, ya Allah sembuhkan kepala Leman, kan udah cocok. Kau nggak punya adab sama ayahmu. Loh, adab bagaimana? Bertuturlah sedikit pada ayahmu ini, bukan teman, tapi ayah yang ajarkan aku. Nabi Muhammad sama sama kita, Nabi aja sama sama kita, apalagi ayah. Ya. Jadi etikanya kepada Rasulullah jangan terlalu tinggi jadi Tuhan, jangan terlalu rendah kayak teman.